Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengangkat topik pembahasan sumber belajar berbasis teknologi, sumber belajar di organisasi, dan sumber belajar berbasis lingkungan. Yuk langsung kita dengarkan penjelasannya. Sumber belajar berbasis teknologi. Pada abad ke-12, ini telah memuat informasi dapat disimpan, diolah, dan disebarluaskan dengan cepat, menembus batas-batas geografi serta budaya dan begitu mudah diakses secara terbuka. Menurut para ahli, Hoffman mengidentifikasi 9 tahap perubahan proses belajar dan pembelajaran akibat perkembangan teknologi, mulai dari model kelas tradisional, Socrates, dan didaktik. Perubahan itu dimulai dari ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg tahun 1450 dan diikuti dengan penggunaan korespondasi, rekaman audio, radio, televisi, satelit, pra-website, fiber optik dan teknologi audiovisual dan website. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan berbagai jenis dan tampilan media yang dapat juga digunakan untuk keperluan pembelajaran, membuat guru dan buku pelajaran atau media cetak, serta alam bukan lagi sumber belajar yang mendominasi. Sumber belajar organisasi. Untuk meningkatkan kinerjanya, organisasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya, mulai dari manajer paling tinggi sampai tingkat pelaksana atau operator. Organisasi menerapkan prinsip-prinsip organisasi belajar dengan menyediakan berbagai sumber belajar serta menciptakan suasana belajar di dalam organisasi. Organisasi belajar atau learning organization menurut Senge adalah organisasi yang terus-menerus mengembangkan kemampuan untuk mewujudkan masa depan yang tidak hanya sekedar mampu bertahan hidup, tetapi dapat berkembang dan bersaing. Secara operasional, organisasi belajar bermanfaat. 1. Meningkatkan kinerja yang lebih unggul dan mampu bersaing. 2. Organisasi juga belajar dari pengalaman yang memberikan energi kepada organisasi dengan berbagai kontribusi. 3. Rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kepuasan diri anggota secara individu dan kelompok akan semakin besar karena diberikan kebebasan dan kesempatan belajar. 4. Dengan belajar secara adaptif, organisasi dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul di luar dugaan dan dengan belajar secara antisipatif, organisasi dapat mengantisipasi masalah yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. 5. Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, organisasi akan menyatu dan hidup selaras dan serasi dengan masyarakat tanpa ada konflik yang dapat mengganggu perkembangan organisasi. Marquette 2002 memperkenalkan model organisasi yang berbasis sistem dan dalam sistem itu terdapat 4 sumber belajar utama, yaitu 1. Orang, 2. Organisasi, 3. Pengetahuan, 4. Teknologi. Sumber belajar lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar merupakan kesatuan ruang di mana peserta didik dapat mempelajari ragam benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian ada 3 unsur lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama itu biotik, kemudian yang kedua abiotik, yang ketiga budaya manusia. Kemudian selanjutnya jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama lingkungan sosial, yang kedua lingkungan alam, yang ketiga lingkungan buatan.